Green flag in the back. Revs up. Lights out. We're ready. Selamat datang kembali di MGP News, channel berita MotoGP teraktual dan terupdate. Highlight berita kali ini diantaranya: CEO MotoGP Malaysia Razlan Razali ikut angkat bicara terkait perkembangan saat ini untuk gelaran balapan di sirkuit Sepang, Malaysia. Kondisi ini pun diakui Razali memberi pihaknya dalam keadaan sulit untuk menggelar balapan MotoGP dari sisi ekonomi. Kabar lain, sejumlah pembalap telah menentukan kelanjutan masa depan mereka di kelas utama MotoGP. Beberapa memilih untuk bertahan dan melakukan perpanjangan kontrak dengan timnya saat ini. Sementara beberapa lainnya dipastikan untuk berganti seragam. Akan tetapi, hal ini nyatanya tidak terlalu mengusik ketenangan pembalap Ducati Andrea Dovizioso. Kabar yang terakhir datang dari pembalap Monster Energi Yamaha Valentino Rossi adalah legenda hidup MotoGP yang masih aktif sampai sekarang. Meski sekarang membalap dengan motor, akan tetapi Rossi terjun ke dunia balap menggunakan kart. Rossi bahkan sempat berpikir untuk menjadi pembalap Formula One. Akan tetapi takdir mengarahkannya ke MotoGP. Sebelum kita lanjut ke berita selengkapnya, jangan lupa untuk diklik tombol subscribe dan tombol lonceng untuk update berita terbaru tentang MotoGP hanya di MGP News. CEO MotoGP Malaysia Razlan Razali ikut angkat bicara terkait perkembangan saat ini untuk gelaran balapan di sirkuit Sepang. Kondisi ini pun diakui Razali memberi pihaknya dalam keadaan sulit untuk menggelar balapan MotoGP dari sisi ekonomi. Sejauh ini, pihak penyelenggara MotoGP, yakni Dorna Sport, memiliki rencana untuk menggelar MotoGP 2020 di kawasan Eropa terlebih dahulu. Setelah itu, pada akhir tahun, Dorna Sport ingin menggelar balapan di kawasan yang lebih hangat seperti halnya Asia. Sementara itu, Razali pun mencoba angkat bicara tentang kondisi di Malaysia andai MotoGP digelar di sirkuit Sepang pada musim ini. Selain kondisi yang belum pasti terkait situasi di Malaysia, Razali juga berbicara andai balapan digelar tanpa kehadiran penonton. Sudah ada pembicaraan di Malaysia dari Kementerian Kesehatan bahwa setelah lockdown dicabut, kami sedang mencari minimal 6 bulan. Tidak ada peristiwa besar. Tapi itu hanya diskusi saat ini. Berbicara dari pengalaman, saya di sirkuit Sepang dan sebagai promotor, saya pikir kita perlu memiliki keseimbangan finansial. Karena Grand Prix kami terjual habis hampir setiap tahun. Kami sangat bergantung pada pendapatan dari penjualan tiket, makanan dan minuman, pedagang dan penjual, serta sebagainya. Sehingga secara material akan berdampak pada kami secara finansial jika pintunya tertutup. Ujar Razali dikutip dari Speedweek. Andaikan balapan MotoGP di Sepang diselenggarakan, kemungkinan besar tanpa penonton. Dan itu berdampak finansial bagi ekonomi sirkuit Sepang tersebut. Sama-sama kita nantikan, akankah MotoGP 2020 digelar di Asia, khususnya di sirkuit Sepang.
Sejumlah pembalap telah menentukan kelanjutan masa depan mereka di kelas utama MotoGP. Beberapa memilih untuk bertahan dan melakukan perpanjangan kontrak dengan timnya saat ini. Sementara beberapa lainnya dipastikan untuk berganti seragam. Meski sebagian besar pembalap tengah sibuk untuk menentukan masa depan mereka, hal ini nyatanya tidak terlalu mengusik ketenangan pembalap Ducati, Andrea Dovizioso. Rider berjuluk Desmo Dovi itu bahkan mengaku tak terlalu mempermasalahkan mengenai kelanjutannya bersama Ducati. Seperti diketahui, rumor mengenai hengkangnya Dovizioso dari pabrikan Italia memang terdengar cukup kencang pada beberapa pekan terakhir. Ducati kabarnya mengincar pembalap muda untuk mengisi formasi pembalap mereka musim depan. Mengetahui rumor tersebut, Dovizioso menanggapinya dengan cukup tenang. Akan tetapi, kalaupun harus hengkang pada akhir musim nanti, Dovizioso hanya ingin membalap untuk tim yang bisa membuatnya kompetitif di lintasan. Saya hanya akan terus balapan dan ambil resiko hanya jika didukung oleh proyek pemenang. Jika tidak, maka tak masalah bagi saya jika harus tak melanjutkan karir. Saya tahu apa yang saya inginkan dan saya bekerja keras untuk mewujudkannya. Apapun bisa terjadi. Saya masih merasa bisa tampil kompetitif meski berusia 34 tahun. Saya dalam momen terbaik saya. Saya tak merasa usia saya menjadi penghalang untuk saat ini. Dan selama saya masih bisa memperebutkan gelar, saya ingin lanjut, ujar Dovizioso, dikutip dari GP1. Saat ini, kabar mengenai hengkangnya Dovizioso memang kembali terdengar. Isu yang beredar sejak 2019 itu kembali muncul setelah sang pembalap dikabarkan bersih tegang dengan General Manager Ducati Course, Gigi Dall'Agna, terkait performa Ducati di lintasan. Sama-sama kita nantikan kemana Dovizioso akan berlabuh. Ataukah dia akan pensiun pada MotoGP 2020 ini? Kabar yang terakhir datang dari pembalap Monster Energy Yamaha Valentino Rossi yang adalah legenda hidup MotoGP yang masih aktif sampai sekarang. Meski sekarang membalap dengan motor, akan tetapi Rossi terjun ke dunia balap menggunakan kart. Rossi bahkan sempat berpikir untuk menjadi pembalap Formula One. Akan tetapi takdir mengarahkannya ke MotoGP. Rossi pun menyatakan mengendarai motor lebih sulit daripada mobil. Saat mengendarai motor, setiap gerakan tubuh sangat berpengaruh jika posisi tubuh tidak tepat. Maka bukan tidak mungkin sang pembalap terjatuh sebelum garis finish. Sementara itu, pembalap yang mengendarai mobil hanya duduk di balik kemudi dan mengandalkan sensitivitasnya dalam membalap. Meski berbeda, akan tetapi Rossi mengakui bahwa Formula One merupakan olahraga menantang dan penuh resiko seperti MotoGP. Tidak sedikit pembalap yang kehilangan nyawa di dua olahraga tersebut. Oleh sebab itu, Rossi menilai MotoGP dan F1 hampir selevel. Meski begitu, kecintaan Rossi terhadap motor tidak perlu diragukan lagi. Ritual Rossi yang selalu berbicara dengan motor Yamaha YZR M1 sebelum balapan membuktikan betapa besar cintanya. Pada dasarnya, motor lebih sulit dikendarai daripada mobil. Lebih dari apapun dari sudut pandang fisik. Anda diikat dan duduk di dalam mobil. Jadi itu semua tentang sensitivitas. Akan tetapi, dalam balapan motor, gerakan tubuh juga diperhitungkan karena membuat perbedaan. Secara umum, motor sedikit lebih sulit.
Sebab kita semua mengendarai mobil ketika berusia 18 tahun. Sedangkan lebih sedikit orang menggunakan motor. Mobil F1 benar-benar kendaraan yang ekstrim. Jadi level antara F1 dan MotoGP sangat mirip. Ungkap Rossi dikutip dari Toto Motori Web. Bagaimana pendapat kalian? Mana yang lebih sulit? Antara motor atau mobil? Silahkan tulis di kolom komentar kalian. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk diklik tombol subscribe, share, dan like video kami. Sekian dan terima kasih.